Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah subuh rahimakumullah. Tema kita subuh hari ini ada di dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 di dalam Al-Quran, ayat yang ke-47. Doa ini ada di penghujung ayat. Bunyinya, Rabbana la taj'alna ma'adh zalimin. Rabbana la taj'alna ma'adh zalimin. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau tempatkan kami, janganlah engkau membuat kami ini satu tempat bersama-sama ma'adh zalimina, dengan orang-orang yang zalim. Nah, doa ini tentu ada kronologinya. Nah, jadi kita akan mulai dari ayat yang ke-44. Nah, secara singkat, doa ini diucapkan oleh Ashabul A'raf. Siapakah Ashabul A'raf ini? Mereka ini adalah orang-orang yang di akhirat nanti, di awal kedatangan mereka itu, setelah hisab, Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan mereka di satu tempat yang tinggi, katakanlah benteng yang tinggi. Di puncaknya itu, yang di A'raf itu tempat yang paling tinggi. Jadi di puncak benteng itu, dan benteng ini atau A'raf ini terletak di antara surga dan neraka. Jadi bainal jannati wan nar, yang mana orang-orang yang Allah tempatkan di A'raf ini, ketika dia menengok ke kanan, dia bisa melihat surga dan penduduknya. Tapi ketika dia menengok ke kiri, dia bisa melihat neraka dan penghuninya. Nah, ini disebutkan, bisa kita baca mulai ayat yang ke-44 dan seterusnya. Kenapa mereka ditempatkan di situ? Setidak-tidaknya ada dua alasan disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, termasuk golongan atau penghuni A'raf itu adalah orang-orang yang berangkat jihad fisabilillah dan mati syahid, akan tetapi mereka melakukan satu kezaliman. Apa kezalimannya? Mereka berangkat jihad itu tanpa restu orang tuanya. Jadi mereka berangkat jihad saking semangatnya, tapi mereka tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Sampai di medan jihad mereka berperang, mereka gugur mati syahid. Nah, mestinya mereka ini masuk surga.
mestinya. Ya, akan tetapi ada sesuatu yang membuat mereka ini tersangkut. Ya, apa itu? Mereka tidak izin kepada orang tuanya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala transitkan dulu mereka di A'raf ini. Itu pertama di dalam hadis. Kemudian dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa penghuni A'raf ini adalah seorang mukmin, ya, yang antara pahala dan dosanya itu ketika ditimbang sama beratnya. Ya. Jadi antara amal solihnya dengan dosanya ditimbang di mahsyar nanti beratnya sama. Jadi mereka ini ditransitkan dulu di A'raf itu. Nah, kemudian diceritakan di dalam surah A'raf ayat yang ke-44 itu bahwa penghuni surga itu ya, memanggil-manggil penghuni neraka. Jadi wanadau ashabul jannati ashaban nar. Ya, jadi nanti di akhirat itu bapak-bapak saudara-saudara sekalian, penghuni surga dan penghuni neraka itu bisa berkomunikasi. Ya, bisa berkomunikasi. Ini disebutkan dalam banyak ayat tuh. Salah satu di antaranya di sini. Apa yang dikatakan oleh penduduk surga kepada penduduk neraka? Orang-orang yang ada di surga itu mengatakan, wahai penduduk neraka, sesungguhnya kami sekarang yang ada di surga ini sudah mendapati bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat-nikmat surga, itu kami sudah dapati. Ternyata janji-janji Allah itu benar adanya. Kami sudah rasakan sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana kalian? Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Ya. Jadi penduduk surga ini bertanya kepada penduduk neraka, apakah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala di dunia ya, kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim, ya, apakah kalian sudah dapati juga? Maka mereka kemudian mengatakan, "Na'am, iya. Kami sudah merasakan juga." Ya, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang zalim ini kami rasakan sekarang. Ini kami sudah di sini merasakan. Nah, sehingga kemudian Ashabul A'raf ini, ya, Ashabul A'raf kan ada di tengah-tengah ini, Pak. Ya. Jadi mereka mendengarkan ini perbincangan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Mereka ini kan dalam surah A'raf 44 itu dikatakan lam yadkhuluha wa hum yat'amun. Mereka ini belum bisa masuk ke dalam surga padahal mereka itu sangat ingin masuk ke dalam surga. Tapi belum bisa. Akhirnya apa? Mereka kemudian berbicara kepada penduduk surga. Apa katanya? Salamun alaikum. Ya, selamat ya. Sukses kalian ya. Sudah masuk ke dalam surga. Dan mereka juga sangat ingin masuk tapi belum bisa. Nah, lalu kemudian ketika mereka melihat ke kiri, mereka melihat kepada orang-orang yang ada di dalam neraka itu. Nah, ketika mereka melihat orang-orang ini diselimuti oleh azab, nah, disitulah kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya itu tadi yang kita sebutkan. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna ma'adh zalimin. Janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang-orang zalim ini. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini adalah doa di akhirat nanti. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sudah menyaksikan surga dan semua nikmat-nikmatnya, dan mereka juga menyaksikan neraka dan semua azab-azabnya.
Dan ketika mereka memperhatikan orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, maka mereka melihat bahwa orang-orang yang di neraka ini rata-rata punya kesamaan. Ada kesamaannya. Atau katakanlah semuanya itu punya kartu identitas. Apa identitasnya? Yaitu kezoliman. Kezoliman. Makanya doanya itu mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna ma'az zalimina. Janganlah engkau menempatkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim ini. Nah, kita ceritakan dulu bahwa Ashabul A'raf ini menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa pada akhirnya Ashabul A'raf ini akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dimasukkan di dalam surga. Jadi ada dua golongan itu yang dikatakan sebagai masakinu ahlil jannah. Ya, orang-orang miskinnya penduduk surga. Kenapa? Karena mereka ini terakhir-akhir masuk surga. Yang pertama adalah Ashabul A'raf ini, nah, termasuk akhir-akhir masuk surga. Kemudian yang kedua adalah orang mukmin yang sempat ya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi ada orang mukmin itu nanti yang sempat dimasukkan ke dalam neraka sehingga kemudian mereka terlambat. Ya, akhirnya dikeluarkan sehingga mereka kemudian terlambat masuk ke dalam surga itu. Nah, baik. Yang ingin kita fokuskan pada subuh hari ini adalah tentang kezoliman itu. Zolim, zulmah. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ya. Jadi salah satu penyebab yang paling besar orang itu mengalami kesulitan di hari kiamat nanti itu adalah karena kezaliman. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan zulum itu? Apakah kezaliman itu? Secara sederhana para ulama kita itu memberikan pengertian bahwa az-zulmu itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Jadi meletakkan atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, ini kelihatannya sederhana. Kedengarannya ini kok biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Katakanlah sandal kita itu ya, yang mestinya kita taruh di di teras, ini malah kemudian kita pakai masuk ke dalam rumah. Ini contoh. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Atau contoh yang kecil, seumpama sampah, ya, sampah ini kemudian kita buang ya, di halaman tetangga, umpama. Ya. Ini kelihatannya biasa-biasa saja. Jadi wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Ya. Akan tetapi ketika kemudian kita berpindah kepada objek apa yang ditempatkan bukan pada tempatnya, maka disitulah nanti kita akan mengetahui bahayanya. Ya, saya berikan contoh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Itu kesalahannya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kelihatannya kecil itu. Tapi kalau kita lihat objeknya, yang ditempatkan itu ya adalah makhluk, kemudian ditempatkan bukan pada tempatnya, yaitu tempatnya Tuhan. Jadi makhluk ini kemudian dikultuskan, ditempatkan, diposisikan sebagaimana Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ini besar ini. Ya. Jadi tadi itu hanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi kalau objeknya itu adalah makhluk
yang lalu kemudian ditempatkan di tempatnya Khalik, ya. Jadi yang diciptakan kemudian didudukkan, diposisikan di tempatnya pencipta, maka itu persoalan besar. Persoalan besar. Ya. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Saya berikan contoh lagi. Ada orang yang laki-laki yang sudah menikah, punya istri yang sah, punya keluarga. Lalu kemudian ya, dia menempatkan kemaluannya itu bukan pada tempatnya. Ya, kedengarannya sederhana, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi kalau objeknya seperti itu, maka jatuhnya nanti ke perzinahan. Itu zulum. Ini kemudian menjadi perkara besar. Ya. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Kalau di antara bapak-bapak atau saudara-saudara ada yang pelihara burung, mungkin karena kita senang dengan bulunya, atau mungkin karena kita merasa terhibur dengan kicauan-kicauannya yang merdu, ya, itu boleh jadi kemudian tanpa terasa kita melakukan kezaliman. Kapan itu? Ketika kita hanya mementingkan kesenangan kita. Saya suka lihat bulunya, oke, tidak mengapa. Saya merasa terhibur ketika mendengarkan kicauannya, tidak mengapa. Tapi pernahkah kita kemudian memikirkan juga kesenangannya burung ini? Ya, ini burung sudah dewasa. Ya. Dia butuh pasangan hidup juga. Ya. Jadi seseorang yang memelihara binatang, katakanlah burung itu kemudian, ya, untuk hobi, ya, katakanlah begitu. Lalu kemudian ya, tidak memberikannya pasangan untuk teman sendagurau, teman apa namanya, ya, maka itu namanya zulum. Itu kezaliman. Ini contoh kecil ini. Apalagi di dalam pekerjaan, kita seumpama bekerja di satu instansi atau di satu perusahaan, kita ada kontrak kerja, durasi jam kerja kita ini mulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, makanya jadi PNS, jadi guru itu berat tuh, Pak. Ya, berat. Kenapa? Karena ada durasi waktu yang ditentukan. Kita masuk mulai jam 7.30, nanti pulang umpama jam 4.30. Nah, ini harus kita tepati. Kapan kita mencurangi waktu itu? Ya, katakanlah ada waktu yang mestinya kita di kantor, kemudian ternyata kita pergi mancing umpama. Waktu jam ngantor pergi mancing, jam ngajar pergi mancing umpama. Itu namanya zulum. Itu kezaliman. Jadi gajinya itu kita mau 100%, tapi kerjanya kita kurangi sampai 70%, 60%, bahkan sampai 50%. Bahkan yang paling parah itu ada yang berbulan-bulan itu terima gaji tara masuk kantor. Ini zulum. Dan yang ingin saya katakan itu adalah bahwa ketika tadi Ashabul A'raf itu melihat neraka dan penghuni-penghuninya, maka ada satu kesamaan. Ada satu kesamaan. Apa itu? Kezaliman. Kezaliman. Dia tengok di sana, oh zalim. Tengok itu, oh zalim. Zalim, 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 zalim. Sampai kemudian dia berdoa, Rabbana ya Allah, la taj'alna ma'adh zalimin. Janganlah engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang zalim. Dia tidak mengatakan, oh itu pezina, itu pemabuk, itu pejudi, itu koruptor, tidak. Jadi garis besarnya itu ada satu kesamaan kepada mereka itu, katakanlah mungkin ada tanda di jidatnya itu, zolim, 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 zolim. Ya. Makanya mereka mengatakan, ya Allah,
Mereka tidak mengatakan begini, ya Allah janganlah engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang musyrik. Ya Allah janganlah kau tempatkan kami bersama para penjudi, para tidak. Mereka kemudian mengatakan sesuatu yang menyimpulkan semua. Ya Allah jangan sampai engkau kemudian menempatkan kami tinggal bersama dengan orang-orang yang zalim ini. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi kita mesti berpikir mendalam ini tentang kezaliman ini. Dan seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa terasa, begitu kita sadari maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dibiarkan berlarut-larut. Terutama di dalam lingkungan keluarga kita ini sendiri, kita sering seperti umpama anak-anak ini, kadang ada anak kita ini yang di antara anak-anak kita ini ada yang pintar di sekolah, ada juga yang tidak pintar di sekolah. Nah, jadi kadang kita ini tidak bisa adil, tidak bisa adil. Jadi perlakuan kita kepada anak yang ranking dengan anak kita yang tidak naik kelas itu beda. Jadi semua prioritas ini diberikan kepada yang pintar. Sementara yang ranking ini selalu diketawai, ya, selalu kemudian katakanlah mendapatkan perlakuan yang tanpa kita sadari diskriminatif. Nah, ini zulum. Kalau masalah nafkah itu tidak boleh. Semua anak kita mau yang nakal, ya, anak kita yang nakal, anak kita yang penurut, anak kita yang pintar, anak kita yang bodoh, itu anak kita. Perlakukan dengan adil. Ya, jangan dibeda-bedakan karena itu kezaliman. Ini contoh. Ya, apalagi kadang-kadang kita ini kalau sama teman-teman kita royal, sedikit-sedikit kita traktir ini, traktir itu. Tapi kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kita ini sering pelit. Ya. Jadi orang luar kita baik, tapi ke dalam ini kita sering buruk. Ya. Padahal semestinya yang di dalam inilah yang kita utamakan. Nah, ini juga zalim, Pak. Ya. Kadang kalau teman yang mau pinjam uang itu cepat kita kasih. Tapi kalau kakak kita sendiri, adik kita sendiri yang mau pinjam duit, ini kemudian kita berpikir berkali-kali dan lain sebagainya. Ini menjadi masalah besar. Ini semua adalah zulum, kezaliman. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sangat indah doa ini. Tapi mudah-mudahan jangan sampai nanti kita baca, kita panjatkan ketika kita berada di A'raf. Jangan sampai. Ya, jadi mumpung kita di dunia ini, ya kita pelajari bahwa ternyata nanti di sana itu ada orang yang berdoa seperti itu. Sangat mengkhawatirkan ketika mereka ini berada di tempat transit, belum ada kepastian apakah mereka akan dilemparkan ke kanan atau mereka akan dilemparkan ke kiri. Kemudian mereka melihat bahwa rata-rata orang yang di kiri ini punya tanda yang sama, yaitu kezaliman. Disitulah mereka kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kolong, jangan sama-sama yang ini, jangan bersama dengan orang-orang yang zalim. Hari ini saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat kezaliman, ada kezaliman terjadi di hadapan mata kita, ada ketidakadilan yang terjadi di hadapan mata kita. Kalaulah kita tidak bisa kemudian merubah yang zalim ini menjadi adil, maka kemudian berdirilah kita mengambil jarak, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan tempatkan saya bersama dengan orang-orang yang zalim ini. Itu. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini bermanfaat, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.